Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas pemulihan tanaman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis varietas tanaman pada tanaman menyerbuk silang. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari pemulihan tanaman ialah untuk mendapatkan varietas unggul. Nah, keunggulan dari varietas-varietas yang diperoleh dari program pemulihan tanaman ini berkaitan dengan hasil, ya, berkaitan dengan daya adaptasi terhadap lingkungan biotik dan abiotik, kemudian berkaitan dengan kandungan nutrisi tanaman, berkaitan dengan sifat-sifat agronomi, berkaitan dengan kesesuaian dengan preferensi konsumen dan lain-lain. Ini akan menjadi keunggulan di dalam bidang pemulihan tanaman. Nah, kemasan dari varietas-varietas unggul ini dibentuk dalam wujud yang namanya varietas tanaman. Nah, pada tanaman menyerbuk silang, ada beberapa jenis varietas tanaman yang bisa diedarkan kepada masyarakat sebagai wadah genetik yang nantinya akan diterima oleh masyarakat. Pada tanaman menyerbuk silang yang diperbanyak melalui biji, tipe varietas yang dikembangkannya bisa berupa varietas hibrida, bisa varietas sintetik, dan bisa varietas komposit. Jadi, kalau yang diperbanyak melalui biji, varietas hibrida, sintetik, dan komposit. Apakah ada tanaman menyerbuk silang yang diperbanyak tanpa melalui biji? Ada, yaitu tanaman-tanaman menyerbuk silang yang bisa diperbanyak secara vegetatif. Misalnya ubi jalar, singkong, kemudian kopi, kakao, karet. Itu adalah semuanya berdasarkan reproduksinya, itu adalah tanaman-tanaman yang menyerbuk silang. Nah, namun keuntungannya adalah tanaman-tanaman tersebut ketika sudah dilakukan persilangan itu dan muncul individu-individu yang unggul, maka individu yang unggul ini bisa diperbanyak secara vegetatif. Nah, ini adalah bedanya antara yang diperbanyak melalui biji dan diperbanyak secara vegetatif. Jadi sekali lagi, yang diperbanyak melalui biji pada tanaman menyerbuk silang, varietas yang bisa dibentuk adalah varietas hibrida, varietas sintetik, dan varietas komposit. Sekarang kita bahas tentang varietas hibrida. Istilah hibrida ini ditujukan terhadap suatu varietas yang ditanam untuk keperluan komersial dari benih yang berupa biji F1 yang dihasilkan melalui persilangan pasangan genotip yang terseleksi. Ya. Jadi di sini istilah hibrida ini ditujukan kepada F1 hasil persilangan dari dua tetua yang berbeda. Nah, mengapa harus ditekankan pada pasangan tetua genotip yang berbeda atau genotip-genotip yang terseleksi? Karena yang dimaksud dengan istilah hibrida untuk keperluan komersial, F1-nya harus menunjukkan sifat heterosis atau fenomena heterosis, yaitu fenomena F1 penampilannya lebih baik daripada kedua tetuanya. Itu ya. Jadi istilah hibrida untuk keperluan komersial. Jadi ada heterosis di situ. Jadi dan kemudian penggunaan dari varietas hibrida ini hanya terbatas pada generasi F1 saja. Mengapa? Karena pada F1 lah munculnya fenomena heterosis tadi. Ya, jangan lupa bahwa heterosis adalah sifat yang muncul pada F1 yang melebihi penampilan kedua tetuanya. Penggunaan keturunan F1 melalui persilangan acak akan mengakibatkan penurunan hasil pada generasi selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi, untuk hibrida ini hanya bisa dimanfaatkan pada F1-nya saja.
Nah, ketika tanaman F1 ini ya dipanen, itu menghasilkan biji F2. Nah, ketika ditanam itu akan bersegregasi. Seingat hukum pewarisan ya. Pada F2 itu akan terjadi segregasi. Nah, segregasi ini akan mengakibatkan penurunan hasil rata-rata pada populasi. Ingat bahwa heterosis itu adalah terjadinya pada susunan genotip yang heterozigot. A besar, A kecil. Ini adalah heterozigot yang memunculkan adanya heterosis. Nah, ketika heterozigot ini kemudian menyilang sendiri, menyerbukan sendiri, maka akan bersegregasi pada keturunannya selanjutnya, yaitu menjadi A besar A besar, A besar A kecil, dan A kecil A kecil, di mana proporsinya 1:2:1. Artinya, pada populasi tersebut, A besar A kecilnya itu hanya 2. Ya, artinya 2 ini 2/4. Ini kan 1:2:1 ya, 2/4. Artinya hanya 50%. Nah, sehingga kalau F1 kemudian ditanam kembali bijinya, maka pada F2 hasilnya akan menurun secara teori itu adalah 50%-nya. Jadi kalau seandainya pada F1-nya hasilnya 12 ton per hektar, maka pada F2 rata-ratanya hanya sekitar 6 ton per hektar. Karena apa? Karena yang susunan genotip heterozigotnya turun menjadi 50%, yang artinya hasilnya yang heterosis juga akan turun 50%. Seperti itu penjelasannya, pendekatan. Nah, untuk varietas hibrida ini ada 3 tipe yang dikembangkan. Selama ini ya, sebenarnya ada 4 ya. Yang keempat itu adalah hibrida antar populasi. Namun yang sering dipergunakan ini. Yang pertama adalah hibrida silang tunggal. Hibrida silang tunggal ini adalah merupakan hasil, nah ini ya, persilangan dari 2 galur. Jadi ini persilangan dari 2 galur murni, ya, yang diperoleh dari hasil selfing, kemudian nanti diuji keturunan. Nah, uji keturunan kemarin sudah kita bahas. Nah, hanya pasangan-pasangan tertentu saja. Makanya tadi di definisinya genotip terseleksi. Jadi kalau hibrida itu adalah pasangan ideal, hanya pasangan-pasangan tertentu saja yang bisa menghasilkan efek heterosis. Jadi heterosis ini dimiliki hanya oleh pasangan tertentu. Misalnya ada A, B, C. A, B mungkin dia bisa menghasilkan heterosis. Namun kalau A, C belum tentu menghasilkan heterosis. Nah, inilah ya. Jadi ini kalau ada 2 galur yang disilangkan, maka akan menghasilkan F1 single cross. Nah, kemudian yang kedua adalah hibrida silang 3 arah. Silang 3 arah ini melibatkan 3 tetua. Ya, melibatkan 3 tetua, yaitu tetua A, galur murni A, galur murni B, dan galur murni C, atau inbreed A, inbreed B, dan inbreed C. Nah, untuk pembentukan three-way cross ini butuh 2 musim, yaitu musim pertama kita menyilangkan antara galur A dan B, menghasilkan biji F1. Kemudian biji F1 ditanam, dapatlah ini tanaman F1, disikawinkan lagi dengan galur murni atau galur inbreed dari C. Nah, dapatlah di sini bijinya kita panen dari sini ya. Dapatlah generasi F1 three-way cross. Oke ya. Nah, kemudian hibrida silang ganda. Kalau hibrida silang ganda ini melibatkan 4 galur. Galur A atau inbreed A, galur atau inbreed B, galur inbreed atau inbreed C, dan galur atau inbreed D. Jadi ini juga sama memerlukan 2 musim. Yang pertama ini kita kawinkan A dan B. Juga sekaligus C dan D. Dapatlah masing-masing F1 F1. Kemudian F1 ini ditanam,
dan masing-masing F1 dikawinkan, dapatlah F1, bukan F2, F1 dengan F1 ini ya. Ini F1 itu dikawinkan mendapatkan F1 double cross. Ya. Nah, ini panennya biji dari sini. Ya. Semua biji ini dari tetua betinanya. Ya. Yang F1 dipanen dari tetua betinanya, yang F1 three-way cross dari F1-nya, dan ini F1 double cross ini dari F1-nya juga. Jadi ini adalah macam-macam tipe varietas hibrida yang dikembangkan. Tentu saja di antara jenis-jenis hibrida atau tipe-tipe hibrida ini ada keunggulan dan ada kelemahannya masing-masing. Untuk silang tunggal, ini tanamannya cenderung seragam, dalam populasi seragam. Jadi seragamnya secara genetik dan secara fenotip. Karena apa? Di sini F1-nya adalah, katakanlah di sini A besar A besar, A kecil A kecil. Jadi ini A besar A kecil, maka semua dalam populasi itu adalah A besar A kecil. Jadi seragam. Namun di sini karena seragam, maka dia lebih, walaupun hibrida, ya hibrida itu lebih tahan terhadap perubahan lingkungan, ya. Namun dia merupakan hibrida yang paling rentan terhadap perubahan lingkungan dibanding dengan yang three-way dan double cross. Di dalam yang silang tunggal ini tidak ada yang namanya population buffering, yang ada hanya individual buffering saja. Yang kedua adalah silang tiga arah. Ini keunggulannya adalah memang hasilnya tinggi. Untuk menghasilkan produksi F1 juga biji F1-nya ya tinggi karena ini tetua betinanya adalah F1. Dia lebih tahan terhadap cekaman perubahan lingkungan dibanding dengan yang single cross. Namun hasilnya seragam secara fenotipik. Ya. Secara genetik dia bermacam-macam di dalam populasinya. Namun di sini tadi ya sudah ada individual dan ada population buffering. Kemudian yang hibrida double cross, ya hibrida double cross ini dia lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Karena apa? Di dalam populasinya sangat heterogenus, heterozigot. Artinya ada individual buffering dan ada population buffering. Ya. Nah, penampilannya ya tadi bahwa penampilannya secara fenotipik seragam, namun secara genetik ya bervariasi di dalamnya. Ya. Yang penting adalah secara fenotipiknya seragam sehingga itu bisa kita nilai penampilannya. Ya. Jadi yang ada dalam three-way dan di dalam double cross itu hasilnya merupakan kompensasi dari seluruh individu di dalam populasi tersebut untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Ya, jadi kalau ditanya tentang hibrida ini silang tunggal ada berapa tetua, Anda bisa menjawab. Hibrida silang tiga arah ada berapa tetua yang terlibat, dan hibrida silang ganda ada berapa tetua yang terlibat. Apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing tadi sudah bisa dijawab. Yang kedua adalah varietas sintetik. Nah, istilah sintetik ini menyatakan suatu populasi dihasilkan secara buatan. Ya. Artinya sintetik ini secara buatan. Bisa dibuat ulang. Nah, namun istilah sintetik ini telah dipergunakan secara salah pada populasi pemuliaan yang dibentuk dengan berbagai cara, berkisar dari pencampuran sejumlah kecil biji tanaman terseleksi, atau campuran biji-bijian seragam dari galur-galur inbreed yang berbeda, atau klon yang kemudian setiap siklusnya diikuti dengan seleksi berulang. Ya. Ini. Jadi sintetik ini istilahnya ya dipergunakan secara salah. Ya. Nah, kemudian ini istilah yang sintetik yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan populasi produk campuran yang dihasilkan dari masing-masing siklus seleksi berulang. Ya. Jadi sintetik itu bukan hanya sekedar pencampuran biji, oh iya sudah selesai, tetapi harus diikuti dengan siklus berulang. Jadi ada pencampuran, ya, namun diikuti dengan seleksi berulang. Jadi bukan hanya sekedar dicampur saja. Nah,
Varietas sintetik pada dasarnya sama, kecuali populasi yang digunakan secara komersial ialah kombinasi dari sejumlah galur, klon, atau populasi tanaman yang bersari bebas. Tuh, ada varietas sintetik, ada populasi sintetik. Bedanya apa? Kalau varietas sintetik itu adalah yang siap diedarkan kepada konsumen, sedangkan populasi sintetik adalah populasi yang nantinya masih bisa diarahkan ini untuk membentuk populasi apa. Maksudnya populasi ini bisa untuk dibentuk untuk menjadi varietas apa. Bisa menjadi varietas sintetik, bisa menjadi hibrida, bisa bersari bebas lainnya. Ya. Jadi ini istilah, ada populasi, ada varietas. Oke ya. Jadi kalau misalnya yang populasi itu bagian dari population improvement, perbaikan populasi untuk dijadikan sebagai bahan pemulihan tanaman. Ingat, di dalam tanaman menyerbuk silang itu ya bahwa populasi itu dibentuk, ada yang memang langsung dilepas sebagai varietas, ada yang memang hanya untuk dibuat potensi populasi yang nantinya diarahkan untuk varietas-varietas, untuk dibentuk varietas-varietas selanjutnya. Kalau yang dibentuk, yang misalnya yang dalam tanaman menyerbuk silang yang dibentuk langsung untuk menjadi varietas, contohnya seleksi massa, ya, ear to row, seleksi berulang sederhana itu seleksi massa dengan seleksi ear to row itu bisa langsung menjadi varietas. Tetapi kalau yang seleksi berulang ini merupakan suatu perbaikan populasi, ya. Populasi yang nantinya populasi ini diarahkan, oh ini bisa diarahkan untuk menjadi hibrida, oh ini bisa diarahkan untuk varietas sintetik, oh ini bisa diarahkan untuk varietas komposit, seperti itu, ya. Jadi ini harus dibedakan antara varietas hibrida dengan varietas sintetik dengan populasi sintetik. Nah, karakteristik penting dalam pembentukan varietas sintetik ialah yang pertama, ya, bahwa sintetik tersusun dari unit-unit tanaman menyerbuk silang yang dapat bereproduksi, ya, melalui biji. Contoh pada jagung atau klon-klon spesies rumput pakan ternak. Ya. Yang kedua adalah bahan-bahan yang akan dibentuk sintetik diseleksi atas dasar penampilan dalam uji daya gabung. Jadi bahan-bahan yang akan dibentuk sintetik itu diuji dalam daya gabung. Ingat kemarin pertemuan, ya, ada bagan, daya gabung umum, daya gabung khusus. Kemudian sintetik tersusun dari penyerbukan secara acak di antara bahan-bahan komponennya. Jadi dari uji daya gabung, oh ini adalah yang baik hasilnya, nah kemudian dilibatkan tetua-tetuanya, dibiarkan di situ secara acak untuk saling menyerbuki. Dan yang keempat, unit-unit komponen dipertahankan sifat baiknya sedemikian rupa sehingga sintetik dapat tersusun kembali dengan interval yang teratur. Ada siklusnya, ya. Siklus pertama, siklus kedua. Sehingga tadi kan disebutkan bahwa varietas sintetik ini yang dapat dibentuk ulang. Jadi kalau seandainya nanti sintetik itu sudah mengalami penurunan karena adanya inbreeding, maka ini bisa dibentuk ulang dengan mengumpulkan tetua-tetuanya untuk disilangkan kembali. Kalau begitu sama dong dengan hibrida. Ada kemiripan dengan hibrida. Dua-duanya hibrida itu, varietas hibrida dengan varietas sintetik sama-sama bisa dibentuk ulang dengan tetua yang pasti. Perbedaannya adalah kalau varietas hibrida yang dimanfaatkannya hanya F1-nya. Sedangkan pada varietas sintetik, pada generasi F1 atau sintetik 1, sintetik 2, dan seterusnya itu bisa didaur ulang terus-terusan. Keturunan-keturunannya bisa ditanam kembali. Berbeda dengan yang hibrida, keturunan F2-nya tidak bisa ditanam kembali. Sedangkan pada sintetik 1 bisa ditanam, sintetik 2 bisa ditanam, bisa diedarkan, sintetik 3 juga bisa diedarkan. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi ya, generasi sintetik. Ini ada generasi sintetik 0, itu merupakan anggota dari galur-galur induk. Ya. Kemudian sintetik 1, ini adalah semua kemungkinan
generasi F1 yang terjadi. Ingat, ya sintetik itu dari hasil persilangan galur dengan testernya kan? Ya. Nah, F1-nya itu disaling silangkan. Jadi F1 yang hasilnya tinggi itu disaling silangkan. Ya. Nah, kemudian hasil persilangan acak dari sintetik 1 itu disebut dengan sintetik 2. Keturunan dari sintetik 2 itu adalah sintetik 3. Ya. Kemudian ini sintetik ke T, ini adalah persilangan acak dari T kurang 1. Artinya kalau misalnya ini sintetik 5, maka ini adalah persilangan dari sintetik 4. Sintetik 4 dari mana? Sintetik 4 ini berasal dari sintetik persilangan acak sintetik 3, dan seterusnya seperti itu. Ya, bisa dibayangkan, coba dianalogikan, ini offset F1, F2, F3, oh sintetik 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan varietas sintetik dengan varietas bersari bebas? Sebenarnya varietas sintetik ini adalah termasuk ke dalam varietas yang bersari bebas. Namun di sini varietas yang bersari bebas yang dimaksud adalah varietas yang menyerbuk di dalam populasi berdasarkan seleksi massa. Ya. Nah, di sini varietas sintetik penampakan dan struktur populasi sama dengan varietas yang bersalin bebas. Open pollinated variety, OPV, ya, OVV, open pollinated variety. Ini varietas bersari bebas. Kalau varietas sintetik, synthetic variety. Nah, di sini berbeda dalam hal apa? Yang pertama, galur induk yang membentuk varietas sintetik diketahui dan dipelihara terus. Populasi sintetik dapat dibuat kembali pada setiap waktu di masa mendatang dengan komposisi genetik yang tepat sama. Ini ya. Jadi kalau yang varietas sintetik, tetua-tetuanya pasti, siklusnya juga pasti, sehingga populasi yang terbentuk akan sama dengan populasi-populasi yang dibentuk sebelumnya. Nah, sedangkan pada varietas yang bersari bebas atau open pollinated variety, kita tidak bisa membentuk ulang dari tetua-tetuanya, karena tetua-tetuanya acak, persilangannya tidak terkontrol. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah varietas sintetik dibentuk dari beberapa galur dalam sintetik 0. Dan beberapa tingkat perkawinan sedarah akan terjadi pada generasi selanjutnya. Artinya apa? Varietas sintetik itu selalu dibentuk dari sintetik 0, dari galur-galur. Ya, dari galur-galur yang penampilannya sudah diuji pada uji keturunan. Ya. Jadi kalau misalnya uji keturunannya baik, maka galur-galurnya dilibatkan, dipilih itu yang terbaik-terbaiknya. Dan memang akan terjadi perkawinan sedarah karena adanya inbreeding di situ. Adanya penyerbukan sendiri. Ya, sehingga pada sintetik akan mengalami memang ada penurunan, tapi penurunannya lambat. Ya, lambat. Nah, sedangkan pada yang bersari bebas itu dibentuknya bukan dari beberapa galur, tapi dari varietas-varietas yang pokoknya ini asalnya dari populasi campuran. Dari populasi campuran, jadi bukan sengaja dicampurkan, tapi populasi campuran. Kalau sintetik kan sengaja dicampurkan. Kalau yang bersari bebas ini populasi campuran. Ya. Kemudian diambil beberapa tanaman yang penampilannya mirip, kemudian nanti ditanam lagi, dan seterusnya. Jadi itu sehingga pada yang bersari bebas kita tidak bisa membentuk ulang karena jejak tetuanya hilang. Sedangkan kalau pada sintetik jejak tetuanya tercatat. Kita bisa membentuk ulang. Nah, bagaimana dengan perbedaannya dengan perbandingan antar varietas sintetik dengan varietas hibrida? Nah, varietas sintetik berbeda dengan varietas hibrida dalam hal persilangan acak pada generasi selanjutnya dan dapat digunakannya biji-biji sintetik tersebut untuk pertanaman selanjutnya. Ini bedanya. Jadi sintetik itu ya dilakukan persilangan acak pada generasi selanjutnya. Jadi ada sintetik 0, sintetik 1, ada persilangan acak. Kemudian ditanam kembali, jadi sintetik 2 dilakukan persilangan acak di situ. Dan seterusnya, ada persilangan acak. Jadi
antar generasi 1 bisa ditanam, bisa diedarkan, generasi 2 bisa diedarkan, generasi 3 bisa diedarkan. Sedangkan pada pada varietas hibrida itu tidak bisa. Hibrida hanya terbatas pada generasi F1. Ya. Generasi F2-nya tidak bisa dipergunakan untuk diedarkan. Karena apa tadi? Terjadi penurunan hasil. Nah, upaya untuk mempertahankan kemurnian dan ketetapan varietas sintetik itu ada 2 yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan melakukan resintetik atau pembentukan kembali populasi tersebut dari galur-galur asalnya dengan mengedarkan generasi sintetik 2 atau sintetik 3 secara periodik. Artinya di resintetik itu kan tetua-tetuanya sudah ada nih, ya. Kalau seandainya sintetik 2 atau sintetik 3 sudah beredar, maka tidak dilanjutkan ke sintetik 4 dan 5. Mengapa? Untuk menghindari adanya inbreeding. Maka dibentuk ulang. Tetua-tetua seperti hibrida lah, seperti itu ya. Dibentuk ulang. Nah, nanti generasi sintetik 2 dan 3 yang terus diedarkan. Mengapa tidak pada generasi sintetik 1? Sintetik 1 kebutuhan produksi bijinya masih terbatas. Nah, jadi generasi sintetik 1 itu kan dari campuran beberapa galur tuh, ya, yang saling silang masih terbatas. Nah, yang terbatas ini bijinya kemudian ditanam jadinya sintetik 2 itu sudah berlimpah. Ya, jadi melakukan resintetik, artinya membentuk ulang sehingga bisa dipertahankan kemurnian dan ketetapan varietasnya. Yang kedua adalah sertifikasi biji dari populasi persilangan acak pada generasi selanjutnya. Jadi dilakukan sertifikasi biji pada populasi persilangan acak pada generasi selanjutnya. Jadi di sini persediaan foundation seed stock untuk pertambahan isolasinya dapat diambil dari bagian tengah lapangan pertanaman terisolasi. Jadi dalam produksi benih sintetik itu kan sangat luas, misalnya kita nanam 100 hektar. Nah, kita ambil bagian tengahnya untuk foundation seed stock. Ini untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi dengan polon-polon lain. Mengapa? Kalau di daerah tengah-tengah, polon-polonnya kan dari polon-polon populasi sendiri. Ya, sehingga terjaga kemurniannya dan ketetapannya. Seleksi di antara biji-biji ini dimaksudkan untuk menetapkan tipe dan dapat dilakukan dengan membuang tanaman-tanaman yang off-type. Nah, sekalian di situ. Jadi kalau misalnya ada tanaman-tanaman yang terutama beda sebelum masa penyerbukan, maka kita bisa membuang di situ. Ya. Jadi polon-polonnya tidak mengkontaminasi tanaman-tanaman yang lain. Di sini untuk varietas sintetik kita bisa menduga hasilnya, ya. Hasil itu yield. Memang ada yang menerjemahkan sebagai produksi, tapi kalau di dalam istilah pemuliaan tanaman, hasil ini adalah yield. Kalau produksi, iya, itu dalam kisaran satuan luas. Nah, memperkirakan hasil pada varietas sintetik ini yang pertama tergantung pada potensial galur-galur induknya. Ya tentu saja. Dan ini jaminan bahwa induk-induknya kan sudah diuji keturunannya. Jadi keturunannya bagus, oh induk-induknya adalah bagus. Yang kedua adalah tingkat perkawinan sedarah yang terjadi. Jadi karena di dalam populasi itu terjadi saling silang dan bisa menyebabkan persilangan sendiri, ya, maka di situ mungkin ada sedikit depresi, ya. Nah, di sini Busbis ini membuat formula untuk menduga hasilnya, yaitu dari formulanya itu YT sama dengan Y0 ditambah F0 kurangi FT dan dibagi dengan F0 dikurangi F1 dikali dengan Y1 dikurangi Y0. Dan di mana YT ini hasil generasi sintetik ke T, ya. Jadi kalau seandainya kita menduga sintetik 1, ya berarti ini 1, ya. Dan ini juga diisi dengan yang F1. Nah, Y0 adalah hasil generasi sintetik 0. Hasilnya berapa? Ya. Jadi kita harus tahu sintetik 0 itu hasilnya berapa.
Kemudian Y1 ini adalah hasil generasi sintetik 1. Ini. FT ini adalah koefisien inbreeding perkawinan sedarah dalam generasi. Ini koefisien ya, koefisien perkawinan sedarah. Jadi di sini harus dibedakan ini hasil. Kemudian ini F0, F1 dan FT ini bukan hasil tetapi koefisien inbreeding. Koefisien inbreeding F0 berapa ya? Koefisien inbreeding F1 berapa dan koefisien F ke T itu berapa? Jadi diisikan ya, seperti ini. Kita lihat. Nah, sintetik yang dibentuk dari N galur murni atau yang tidak sesaudara, yang tidak ada hubungan persaudaraan ya. Ini. Jadi tadi F0, F0 itu adalah isinya 1. Kemudian F1 ini adalah nilainya 0. Ya. F0 ini adalah 1. F1 ini nilainya 0. Nah, kemudian F2 ini adalah bukan F2 hasil persilangan ya, tapi F2 koefisien inbreeding. Ini semua ini koefisien inbreeding ini juga koefisien inbreeding. Koefisien inbreeding pada generasi FT tadi ya, FT itu F berapa? Ini adalah 1/N. Ya. Nah, kemudian di Y2-nya ini adalah sama dengan Y0 tambah 1 dikurangi 1/N. Ingat, ini 1 dari mana? Ini, F0. Ingat rumus. Nih, F0 ya. 1 dikurangi 1/N. Ini, FT. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 0. 0 dari mana? Ini, F1. Kita lihat. Nih, F1 ini isinya 0. Nih, ya masukkan ke sini. Kemudian dikalikan dengan selisih dari rata-rata sintetik 1 dengan sintetik 0. Nah, maka ini bisa dihasilkan sehingga Y2 sama dengan Y1 dikurangi Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan N. N apa? N galur murni. Jadi kalau misalnya galur murni ada 5, ada 6, nah tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk membentuk sintetik ada berapa? Nah, beberapa formula dapat dilihat bahwa varietas sintetik merupakan fungsi dari jumlah galur induk. Ya. Nah, secara umum makin sedikit jumlah galur, maka hasil sintetik 2 akan mendekati hasil yang dicapai dalam sintetik 1. Makin sedikit jumlah galur, maka sintetik 2 akan mendekati hasil dari sintetik 1. Namun, jika jumlah galur berkurang, ini akan menyebabkan penambahan tingkat perkawinan sedarah. Ini disebabkan karena terjadinya persilangan sendiri, baik persilangannya itu sendirinya lengkap maupun setengah lengkap pada generasi sintetik 1. Nah, di sini berarti harus ada jumlah galur optimum, bukan minimum, optimum untuk membentuk sintetik. Mengapa harus optimum? Agar hasilnya bisa yang pertama hasilnya bisa dipertahankan, yang kedua tingkat inbreeding-nya bisa ditekan. Ya. Itu kuncinya pada sintetik. Jadi tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak untuk induk-induk pembentuknya. Nah, dalam pembentukan varietas sintetik harus diusahakan agar penggunaan jumlah yang sedikit dari induk dapat mencapai hasil rata-rata maksimum. Dan kebutuhan jumlah galur induk harus beralasan dalam mencegah perkawinan sedarah pada generasi selanjutnya. Ya. Untuk sebagian besar spesies jumlah induk yang digunakan, ya, jadi untuk sebagian besar spesies, ini jumlah induk yang digunakan paling sedikit 4. Dan jumlah optimumnya 5 atau 6. Nah, ini berarti apa? Ini bisa dipergunakan. Kita bisa menganalogikan untuk membentuk varietas-varietas ya, dengan mencampurkan 4 hibrida sebagai bahan penelitian skripsi untuk membentuk populasi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah
varietas komposit. Nah, apa itu varietas komposit? Varietas komposit adalah suatu populasi persilangan acak yang timbul dari campuran biji yang sama jumlahnya dari beberapa varietas, varietas sintetik maupun varietas hibrida. Nah, ini. Jadi varietas komposit sering dimaknai sebagai sintetik, padahal berbeda. Kalau yang sintetik itu populasinya itu dilanjut dengan seleksi berulang. Sedangkan kalau yang komposit itu kita mencampurkan saja. Katakanlah misalnya kita membentuk komposit dari 4 varietas. Nah, dari varietas itu, varietas 1 kita ambil 1 kilo, varietas 2 1 kilo, varietas 3 1 kilo, varietas 4 1 kilo. Atau varietas 1 kita ambil 1000 biji, varietas 2 1000 biji, varietas 3 1000 biji, varietas 4 100 biji dicampur. Ya. Nah, ini ya, bedanya antara komposit dengan sintetik. Kalau komposit itu dari varietas-varietas. Ya. Yang sudah jadi nih. Baik varietas berseri bebas, varietas sintetik maupun varietas hibrida. Sedangkan kalau sintetik itu terdiri pembangun populasinya ada terdiri dari galur-galur terpilih. Itu yang harus jadi catatan. Oke, itu adalah penjelasan dari varietas-varietas yang dibentuk di dalam tanaman menyerbuk silang. Saya kira untuk penjelasannya bagaimana cara pembentukan hibrida, ya itu panjang. Ada nanti bagian lainnya. Kemudian bagaimana cara membentuk sintetik yang lebih detail itu ada juga, ya. Dan bagaimana cara memilih untuk yang bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai komposit itu juga ada bagian-bagian tersendiri, dibahas sendiri di luar materi ini. Terima kasih, semoga dimudah fahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.